Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Fitriana Oktaviani. Jadi pada hari ini aku akan membahas tentang materi bab 8, yaitu tentang firewall. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu ada firewall filter chain. MikroTik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan dengan baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Input yaitu memblokir paket menu router, output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward yaitu memblokir paket yang melewati router. Seperti ini. Selanjutnya, firewall filter konsep if dan then. Untuk if, itu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu web, FTP, HTTP, atau DNS. Untuk then, dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan. Maka action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Note, ICMP adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ping pada settingan di atas. Kita tambahkan protokol agar lebih spesifik, maksudnya jadi hanya protokol ICMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol lainnya tidak ikut terblok. Selanjutnya itu ada firewall filter strategi. Ada accept view dan drop any, drop view dan accept any. Untuk kasus pertama, 2 komputer tidak bisa ping ke internet, dan 3 komputer sisanya itu bisa. Untuk kasus kedua, 2 komputer bisa ping ke internet, dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Untuk kasus pertama, kita bisa menggunakan drop view dan accept any. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya. Untuk kasus kedua, kita bisa menggunakan accept view dan drop any. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya. Selanjutnya yaitu studi kasus. Hanya beberapa FTP yang ping router, sisanya tidak bisa. Dan hanya beberapa FTP yang ping server, sisanya tidak bisa. Dan juga hanya beberapa FTP yang tidak bisa ping ke internet, sisanya bisa. Memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Untuk topologinya masih sama dengan topologi sebelumnya. Di sini kita memiliki satu MikroTik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi untuk yang kasus ketiga ini, dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa FPC yang tidak bisa diakses internet dan sisanya bisa. Berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau FPC beberapa saja yang tidak bisa ping ke internet. Kita pilih FPC 2 dan FPC 3. Dia tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk FPC 1, 4, dan 5 itu bisa ping ke internet. Dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka chain apa yang cocok digunakan pada kasus ini dan juga strategi apa yang bisa kita gunakan? Jadi, untuk chain itu bisa menggunakan yang namanya forward, karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet. Dan strateginya karena di sini kita ingin memblokir beberapa FPC, berarti kata kuncinya drop. Kemudian kita izinkan sisanya 1, 4, 5, dan server. Berarti accept, sisanya any. Berarti forward yang akan kita gunakan ataupun chain yang akan kita gunakan adalah forward. Dan strategi yang akan kita gunakan adalah drop view, accept any. Langsung saja kita praktikkan di Winbox, lalu pergi ke menu IP. Nah ini, kemudian kita pergi ke menu hardwork. Di sini untuk filter rules, ada kasus pertama dan kasus kedua bisa kita disable. Konfigurasinya ada tapi tidak aktif, dan ketika sudah kita lakukan, mari kita konfigurasi untuk kasus yang ketiga ini. Kita akan melakukan strategi yang namanya drop view, accept any, dan change forward. Kita mulai di sini, tambahkan baru kita definisikan untuk FPC 2 dan FPC 3. Jadi nanti dropnya ada 2. Yang pertama untuk FPC 2 terlebih dahulu. Di sini bagian tipnya, bagian general, kita sepakat menggunakan forward. Karena yang melewati router, kemudian source address-nya kita isikan IP address-nya di VPC 2.
dia mendapatkan 253 untuk yang FPC 3, dia mendapatkan 252. Kita tuliskan untuk yang FPC 2 terlebih dahulu, yaitu 253 untuk, dan seterusnya. Addressnya kita kosongkan saja teman-teman. Dan bagian protokol kita pilih yang ICMP karena kita ingin ngeblok VPC 2 dan VPC 3 untuk akses PIN ke internet, maka protokol yang cocok adalah ICMP. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih yang mengarah ke ISP, yaitu enter 1. Bagian general yang sudah benar, dan untuk bagian action-nya kita pilih yang drop, lalu apply dan OK. Ini merupakan drop untuk FPC 2. Kita lakukan drop satu lagi untuk FPC 3, lakukan copy. Untuk generalnya kita kasih IP address VPC 3 yaitu 252. Bagian chain-nya tetap sama yakni forward. Protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga sama yakni enter 1. Untuk generalnya kita kasih IP address VPC 3 yaitu 252. Bagian chain-nya tetap sama yakni forward, protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga sama yakni enter 1. Bagian action-nya kita lakukan drop lalu apply OK. Di sini kita memiliki dua rule drop, yaitu VPC 2 dan VPC 3. Untuk VPC 2 dan VPC 3 di mana dia diblokir untuk akses ke internet, kita buat satu rule lagi yaitu accept any, di mana kita izinkan sisanya yaitu 145 dan server bisa kita akses ke internet. Selanjutnya kita tambahkan rule baru di sini. Kita pilih untuk menggunakan forward search address, bisa kosongkan saja. Kemudian protokolnya menggunakan ICMP, dan bagian out interface-nya menggunakan enter 1. Bagian action-nya kita pilih accept karena ingin diizinkan, lalu apply dan OK. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya, nah untuk kasus 4 ini kita bisa pergi ke environment internet kita. Kita coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringan lainnya saya akan mencoba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI bebas. Namun mau menambahkannya dengan sistem operasi apa? Di sini saya telah memiliki Linux. Maka saya akan menambahkannya dengan sistem operasi Linux. Selanjutnya untuk Linux saya akan menggunakan dengan varian destroy Linux Lex. Icon yang saya ganti dengan yang desktop karena desktop itu mendefinitifkan GUI. Kemudian untuk pengaturan yang lain itu biarkan default, kemudian save. Setelah itu bisa kita nyalakan Linux-nya. Setelah berhasil dinyalakan, nantinya akan kita hubungkan ke switch. Jadi dia nanti posisinya bagi klien juga. Kita koneksikan pada internet yang ada di switch dan klik save. Maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus kita dalam troubleshoot kasus yang akan kita hadapi. Kita ambil salah satunya saja, yaitu dari YouTube. Pastikan sudah terhubung dengan Wimbox-nya. Untuk konfigurasi firewall filternya bisa disable saja, jadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasinya ada tapi dia tidak aktif. Di sini karena saya posisinya ingin ngeblokir seluruh VPC yang ada di klien, strategi yang akan kita gunakan adalah drop any. Drop itu artinya ngeblokir, any itu artinya semuanya. Untuk chain-nya menggunakan chain forward. Kita tambahkan rule baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan chain forward karena dia mengarah ke enter 1. Untuk RSC address-nya bisa diisikan dengan IP ataupun nantinya bisa kita kosongkan saja. Tapi kalau kasus kali ini kita ingin ngeblokir dari seluruh klien, maka kita dipilihkan untuk menu address-nya adalah ditutup atau dikosongkan. Maka artinya siapapun tidak bisa mengakses YouTube seperti itu. Selanjutnya untuk protokol, kita bisa isi TCP dan DST port yang yaitu 443, kemudian kita pergi ke bagian advanced, lalu di bagian TLS hostnya diisi dengan youtube.com. Pada bagian action kita lakukan drop, kemudian apply dan klik OK.
Nah, di sini kita bisa pergi ke browser yang berbasiskan GUI dan kemudian buka terminal Linux-nya, lalu kita klik menu, lalu setelah itu bakal muncul gambar yang berbasiskan web atau browser seperti ini, teman-teman. Nah, setelah muncul, klik new, nantinya kalian klik youtube.com dan pastikan kita dapat diakses karena sudah diblokir. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, itu artinya sudah berhasil memblokir YouTube, teman-teman. Nah, selanjutnya ada firewall filter bagian firewall log. Log merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi, kita bisa coba mengakseskan fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses firewall filter untuk klien tidak bisa mengakses YouTube. Kemudian kita ke Winbox kita. Pergi ke menu IP, lalu klik bagian firewall, lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian actionnya ada tulisan log yang harus saja kita centang, dan log prefix hanya sebagai informasi klien, ke akses klien saja. Ada klien yang muncul ke akses YouTube, Mikrotik-nya akan memunculkan informasi lognya, kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya ada Network Time Protocol. Pengaturan waktu pada router board Mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Mulai operasi NTP itu ada client mode, server mode, peer mode, dan broadcast dan multicast. Saya akan menunjukkan pada kalian salah satu fungsi firewall Mikrotik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita juga bisa memblokir sisi klien berdasarkan waktu, akan tetapi hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di Mikrotik. Kalau misalkan kita lihat di Winbox-nya, klik bagian kosong, klik kanan, kemudian add time. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang ada pada laptop. Maka dari itu bisa dikonfigurasikan NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa? NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu pada router board Mikrotik. Dibutuhkan untuk dapat sinkronisasi waktu terhadap perangkat di dalam satu jaringan. Nah, selain itu, pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang digunakan parlementer waktu. Jadi, pada router board waktu itu dapat kita setting. Yang pertama, menu Winbox. Yang kedua, klik sistem. Yang ketiga, klik clock. Pengaturan waktu ini dinilai tidak default, jadi pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board. Kita bisa menggunakan mode NTP. Jadi untuk NTP itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya NTP server dan NTP client. Untuk NTP server yaitu penyedianya pool di negaranya, jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu untuk kliennya, yaitu router board. Konfigurasi NTP. Yang pertama, kita klik Winbox, lalu klik sistem, dan klik SNTP client. SNTP ini adalah istilah lain dari NTP, yaitu lebih gampangnya, jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana juga. Yang keempat, pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Coba ping google.com. Yang kelima, kolom enable centang. Keenam, primary NTP server yaitu o.id.pool.ntp.org. Yang ketujuh, secondary NTP server yaitu 1.id.pool.ntp.org. Lalu klik apply dan yang terakhir klik OK. Setelah itu, kita bisa gunakan perubahan time zone
dengan negara kita. Jadi kita bisa pergi ke menu sistem klik yang namanya clock. Kemudian klik manual time zone, kemudian tanggalnya sesuaikan. Caranya time zone name kita pilih Asia atau Jakarta. Lalu klik apply, nanti akan secara langsung merubah dengan sendirinya. Lalu klik OK. Firewall address list berfungsi untuk memudahkan dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi, salah satu fungsi utamanya kita bisa tahu bahwasannya sebagai action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Masuk ke topologinya, pastikan perangkat mikrotik aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Untuk menemukan fitur address list itu caranya pergi ke menu IP, lalu klik firewall, lalu klik address list. Contohnya ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita. Kita tambahkan saja ke list tersebut. Yang kedua, tuliskan dari identifikasi orang tersebut di name. Lalu nanti tuliskan IP address-nya, lalu klik apply, dan yang terakhir klik OK. Materi yang selanjutnya ada firewall NAT. Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan salah satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if dan then. Di mikrotik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama ada SRNAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. SRNAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Dan yang kedua ada DSTNAT, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DSTNAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau forwarding, melempar traffic ke luar router. Redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri, contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Tambahkan perangkat Linux dengan include melalui perantara docker.io karena lebih ringan. Untuk image-nya kita menggunakan Pinetlab atau Apache 2 LUTs. Untuk name-nya itu bebas, untuk icon-nya bebas menggunakan apa. Untuk IP-nya kalau menggunakan DHCP ya DHCP, kalau menggunakan static ya static ya teman-teman. Untuk default route-nya diisikan dari mikrotik yang ada pada Ether 2. Untuk yang primary, konsol pilih telnet. Untuk yang secondary, konsol pilih SSH. Untuk Docker-nya menggunakan privileged. Lalu klik save, kemudian nyalakan Docker web server. Sambungkan dengan switch, lalu sambungkan pada Ether 1/2, klik save. Sekian materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.